Kita tidak mendiamkan, ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Erick Thohir, Ketua PSSI, melakukan protes ke Presiden AFC, Salman bin Ibrahim Al-Khalifa, dengan membuktikan surat protesnya. Serta Erick juga memberikan motivasi kepada semua pemain, dengan mengirim pesan melalui sosial media kepada semua pemain Indonesia, agar tetap fokus. Dan yang paling utama, Erick Thohir mengomentari pertandingan Indonesia dan Bahrain yang penuh drama. Ketika di ujung kita kecolongan, saya mau berusaha profesional ya. Kita harus introspeksi diri, tetapi juga kita tidak mendiamkan. Ya kita protes, ini ada jelas surat protesnya ketika habis bertanding, ya, langsung. Dan saya sebagai ketua federasi pun mengirim surat kepada ketua FC, mohon dipelajari. Kalau pemain protes, tapi kalau saya sebagai ketua federasi, saya memohon dipelajari. Karena kalau level Asia ini mau setara dengan Eropa, ya kualitas pertandingan harus ditingkatkan dan harus benar-benar fair. Dunia melihat, saya tidak bisa mengelakkan ketika beberapa media internasional menulis Indonesia being robbed, Indonesia dirampok. Saya kirim surat ke Presiden Salman AFC untuk ya kembali treat fair, bahwa ini kompetisi yang menjadi muka Asia. Sudah ada respon? Ya kita nggak tahu, kita lihat saja. Kan waktu itu sendiri ketika kita Ivar Jerner, kita bisa lihat dapat kartu kuning waktu itu. Qatar kan, ya di Qatar kan dia bukan ingin melakukan tindakan mencederai pemain lawan. Betul. Ya cuman kan ya kita challenge habis itu putusannya ditolak, ya yang penting kita kembali gini loh, menyampaikan saja. Karena mungkin selama ini juga Indonesia dianggap sebelah mata dengan bangsa-bangsa lain, terutama di Asia juga. Ya ini kita kasih lihat bahwa kita ini bangsa besar, kita punya juga dedikasi profesional. Kita kasih lihat bagaimana pemain-pemain kita bermain seperti pahlawan, warriors. Ya jauh lah dibandingkan lawan tanding kita. Ya main bola atau drakor saya nggak tahu ya. Ya tapi itu kebanggaan buat saya sebagai ketua PSSI bahwa benar-benar peristiwa bangsa sejarah kita dikasih lihat dengan patriotisme gitu. Ya kan, kita kan lawan terus. Betul. Gitu. Dan ini bukan kali pertama Pak. Ketika kita di Arab Saudi bisa menahan imbang, di Vietnam kita menang 3-0. Itu bukan hoki atau keberuntungan. Enggak. Itu memang kualitas mereka terlihat. Itu yang saya ngelihat di U20 dan U17 kita juga sudah mulai. Ya, tidak minder, tidak melihat oh ini lebih besar, lebih kekar. Ya, tetapi kita melihat wah ini kita bawa merah putih, kita bawa juga nama baik mereka sebagai pemain, nama baik mereka dalam keluarga, mereka akan kasih the best. Nah, itu yang saya rasa perubahan signifikan selama 1,5 tahun ini, yang saya rasakan mentalitas tim nasional kita sudah mulai ini. Ini tim putri, saya dapat laporan sebulan di Jepang, Coach Mochi tidak mengajarkan hanya main bola, tapi bagaimana kultur Jepang mendidik kedisiplinan. Oh ya, penting itu. Efektivitas. Nah ini saya baca laporannya, saya senang gitu bahwa memang itu yang kita harapkan, bahwa dengan kerjasama dengan Jepang, Korea, Belanda, kita akan menjadi bangsa yang lebih efektif dan efisien. Gitu. Pak Erick, saya penasaran Pak, kalau dengan adanya tadi layangan protes, sebetulnya Pak prosesnya tuh akan seperti apa sih? Dan juga mungkin output yang bisa didapatkan oleh PSSI terhadap protes itu? Ya kita nggak tahu, kita hanya usaha. Kita hanya usaha. Walaupun kan faktanya ya waktu itu kita men-challenge kartu kuning, kita ditolak. Ya ini juga bisa ditolak gitu.
sebagai pecinta bola, saya tahu Pak Erik gila bola. Ada nggak sih Pak penjelasan yang masuk akal dengan adanya 3+6 itu? Saya cuma melihat begini, sebaiknya kan kembali ini otoritasnya bukan di saya. Otoritasnya tentu di organisasi sepak bola internasionalnya. Ya tentu kalau itu diberikan ke saya, nah kembali saya nggak mau mengukur baju jas saya ke mereka. Ini saya. Seperti saya membersihkan Liga Sepak Bola Indonesia. Saya nggak pandang bulu. Ya kan? Persib kemarin dihukum. Ya. Saya pernah membawa Persib juara 2008. Persija, saya pernah bawa juara 2001. Saya nggak pandang bulu. Ketika ada pemain Persija mau ditarik, terus waktu itu pelatihnya komplain. Kalau dulu inget nggak? Pelatihnya udah nggak ada juga sekarang gitu. Ya sama aja. Mestinya kan kita sebagai otoritas tertinggi, kita harus bisa dipercaya. Nah, ya kembali, ya kalau saya loh ini. Ya ketika misalnya sebuah negara Asia Tenggara bermain dengan negara wilayah Asia Timur misalnya, ya mungkin kita cari wasit ataupun video VAR yang dari Asia Tengah, itu dong, ya kan? Betul. Kalau perlu dari Eropa, kan kualitasnya mau ditinggikan. Kita aja Liga Indonesia bawa wasit dari luar negeri loh. Ya kan? Nah, jadi hal-hal seperti ini kan kalau muka sepak bola Indonesia ataupun regional Asia mau setara Eropa, ya kita harus punya tingkat fairness yang sama. Supaya untuk menghindarkan adanya konflik kepentingan itu ya? Ya ini kan semua negara ingin bermain dengan baik gitu. Tidak mau ada yang mau dirugikan. Pak Erik, ingat kalau waktu itu habis kejadian AFF yang kita final lawan Vietnam, ya kan? Yang kejuaraan AFF tahun kemarin. Ketika kita tidak merasa fair, kan saya langsung ketemu Presiden AFF. Presiden AFF bilang, oke, kejuaraan AFF di Indonesia kita bantu dengan VAR. AFF membuka, wah saya hormat tuh. Ya, bukan kita sebagai tuan rumah loh. Ya, kemarin waktu lawan Australia, tim U17 kita dapat kartu kuning di menit ke 28, kita nggak komplain. Karena kita ingin jadi tuan rumah yang baik gitu. Ya, asal sesuai dengan rule of the games. Law of the games gitu. Kalau kita sendiri yang merusak law of the games itu, ya jangan harap sepak bola Indonesia menuju dunia. Jangan harap sepak bola Asia juga bisa setara dengan para saudara sepak bola kita di Eropa. Kita bisa lihat kenapa Jepang seperti ini. Ya karena memang mereka menaati aturan. Saya nggak yakin Jepang itu main curang-curangan. Ya, karena mereka proper, menaatin aturan, main gamesnya benar. Nah, kebayang nggak kalau semua Asia seperti itu? Tapi banyak loh Pak sekarang netizen luar itu yang memuji permainan Indonesia. Ya, ya kita harus apresiasi dan itu harus ditelurkan. Barusan saya salah satu diskusi dengan Kevin Dix tadi, dia sangat memuji Ridho. Dia sangat memuji Ridho. Bahkan dia bilang, saya nanti kalau sudah gabung timnas, saya ingin bicara sama Ridho dari hati ke hati. Apa yang kualitas Ridho, Kevin Dix. Kualitas Ridho. Dia bilang, Ridho kalau bisa main di luar negeri. Saya bilang, waduh, saya nggak tahu mau nggak. Kata Kevin Dix tadi, silakan nanti tanya pas ini. Enggak, saya mau bicara sama Ridho. Artinya memang kualitas diakui ya Pak ya? Iya. Kevin Dix itu bukan pemain loh. ece-ece loh. Dia bukan lah, dia udah main Champions League berapa kali. Iya kan? Gitu. Nah, jadi hal seperti ini kan membanggakan. Di mana Liga Indonesia pun sudah bisa memproduksi pemain yang baik. Kevin Dix sendiri memuji Malik. Ya, Malik. Ya, tapi kan saya tidak bicara dalam mengenai pemain kitanya karena
fokus yang terpenting bagaimana kita sama Kevin Dix bisa punya mindset yang sama gitu. Tapi Kevin Dix sendiri nonton pertandingan itu. Apa katanya Pak soal permainan secara overall? Ya, timnas kita. Dia melihat permainannya sudah naik, tapi masih bisa diimprove. Dan saya melihat ya dia ketika itu cukup terpukul juga. Tadi dia bilang waktu besoknya saya sarapan pagi karena saya mesti melakukan interview, cek badan. Saya nggak happy kata. Nah, itu poin apa artinya dia sama kita loh. Iya, betul. Hah? Ada hati di situ ya, Pak? Iya, bukan dia bicara, wah pertandingan bagus ya, wah ya udah tapi ya udahlah, mau gimana? Enggak, dia sampaikan bahwa saya nonton, saya nggak bisa tidur katanya. Padahal besok saya ada tes kesehatan katanya, dan saya bete kata dia. Sama dengan jutaan Nah, orang jadi artinya Indonesia. kan dia sudah menaruh hatinya, bukan karena apa-apa gitu. Luar biasa lah. Saya sih ngelihat nih perjalanan tim nasional mungkin 3 sampai 8 tahun ke depan ya benar-benar kita harus jaga. Asalkan konsisten seperti ini ya Pak? Iya, harus profesional ya, tidak ada pemain titipan. Pelatih kita harus upgrade ya. Sistem kompetisi kita upgrade ya. Ya mudah-mudahan juga akhirnya negara-negara besar di sepak bola melihat kita sebagai lawan yang baik, tapi bukan lawan yang tentu dianggap remeh, atau bahkan kalau dianggap terlalu baik terus disengkat-sengkat, tapi saya nggak boleh nuduh. Nah, karena semua kan mesti ada proseduralnya. Gitu, ya. Pak Erik, soal permainan timnas Pak, kemarin juga kita sempat membahas soal pelatih striker. 2 gol tercipta dari skema build up yang tidak bisa dilakukan oleh Bahrain sebetulnya. Itu terlihat Pak memang ada peningkatan dari sisi. Saya rasa ada peningkatan, tinggal bagaimana kembali lini tengah harus diperkuat. Ya, karena di babak pertama saya melihat belum terbangun. Karena high press-nya luar biasa itu Pak. Tapi mesti usaha lah. Yeah. Kalau kita ngeliat Jepang lawan Saudi juga gimana? Ya, karena habis pulang saya nggak bisa tidur, jadi saya nonton Jepang sampai habis sama Saudi. Pak. Ya, tapi ya kembali kalau Jepang bisa, masa Indonesia nggak bisa? Ya. Hah? Betul. Ya dong. Kenapa nggak bisa? Sama-sama makan nasi ya Pak. Kita kebobolan Pak. Kebobolannya pun kalau tendangan bebas itu luar biasa lah Pak. Ya, saya harus akuin. Laki lah. Ya, maksudnya dia tendangan di atas Martin Paes, nggak ini, tapi kan jatuh ke bawah. Jatuh ke bawah. Ya, itu lucky shot lah. Dan gitu. dan yang patut diapresiasi juga Pak, dengan high press yang dilakukan 40 menit. Ya. Kita tuh nggak kebobolan dan nggak panik sama sekali Pak Erik. Ya nggak tahan, cuman guling-gulingnya aja. Iya. Gemes banget ya Pak. Gemes banget ya. Ya itu mungkin bagus sih kalau kita itu kan momoknya Warriors. Ya. Ya kan? Bener nggak? Betul. Warriors gitu. Yang luka pun nggak nangis gitu. Malik ya saya berada. Loh iya. Ya kan kalau kita juga di stigma tim yang cengeng, drama, saya sih malu walaupun menang terus. Iya, setuju. Karena kultur yang saya bangun di tim nasional ya tadi mental, Warriors, fighting spirit. Ya bukan perlu dikasihani gitu. Bukan juga jadi yang drama, enggak.